Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galang Ramadhani, angkatan 25 dengan NIM 093. Di sini saya akan mensimulasikan yaitu rangkaian flip-flop. Yang pertama, saya akan membuat D flip-flop. Dengan D flip-flop itu membutuhkan dua gerbang NAND. Dua gerbang NAND dan dua input, yaitu input S dan R. Input S pada rangkaian RS flip-flop dihubungkan ke gerbang NAND 1 pada input A, dan input R pada rangkaian SR flip-flop dihubungkan ke input B pada gerbang NAND 2. Lalu ada dua output, kita pakai yang ini, dua output, yaitu output high dan high bar atau high accent. Pada output gerbang NAND 1 dihubungkan ke output high bar, high biasa. Terus yang gerbang NAND 2 dihubungkan ke high bar. Lalu yang input dari gerbang NAND 1, yang input B, dihubungkan ke output dari gerbang NAND 2. Lalu input yang gerbang NAND 2 yang A dihubungkan ke output dari gerbang NAND 1. Nah, ini rangkaian D flip-flop. Untuk kita mencoba apakah rangkaian ini benar atau salah, kita coba di run. Nah, di run. Pada kondisi ini gerbang rangkaian SR flip-flop akan error atau invalid jika input S bernilai 0 dan input R bernilai 0. Lalu jika kita ubah jadi 01, maka hasilnya akan yang output high jadi 1, output high bar jadi 0. Lalu kalau kita jadi 10, maka output yang high akan berubah menjadi 0 dan output yang high bar berubah menjadi 1. Kenapa bisa begitu? Karena pada input gerbang NAND 1 yang B ini terhubung ke output gerbang NAND 2, yang secara logika inputan di sini akan membalik angka. Contoh di sini 0, di sini akan berubah menjadi 1. Nah, terus selanjutnya kita akan membuat rangkaian D flip-flop. Di D flip-flop ini kita membutuhkan gerbang NAND 4 dan 1 NOT. Gerbang NAND 4 dan 1 gerbang NOT.
Nah, lalu di rangkaian D flip flop ini hanya ada satu input, yaitu D. Input D terhubung ke gerbang NAND 1. Terus input dari NOT terhubung ke A, input A. Lalu output dari gerbang NOT itu masuk ke A. Lalu input dari gerbang NAND 1 terhubung ke input gerbang NAND 2, lalu dihubungkan ke clock. Bentar. Nah, output dari gerbang NAND 1 ini terhubung ke input gerbang NAND yang ada di depannya, yang A. Terus lalu yang kedua terhubung ke B. Di D flip flop ini ada dua output, yaitu high dan high bar. Output high terhubung pada output gerbang NAND ketiga. Lalu output high bar terhubung dari gerbang NAND yang keempat. Input dari gerbang NAND ketiga yang B masuk ke output dari gerbang NAND keempat. Lalu input dari gerbang NAND keempat masuk ke output dari gerbang NAND yang ketiga. Nah, di sini kita menambahkan clock karena di flip flop itu ada clocknya. Ini clock. Kita cari clocknya itu di sini. Cari button dulu. Nah, button ini kita taruh sini. Output B terhubung ke button. Lalu kita cari yang clock. Lalu kita coba untuk di run. Apakah rangkaian ini bekerja sesuai tabel kebenarannya? Pada kondisi 0, jika tidak ditekan clock, di sini tidak akan muncul. Terus jika ditekan clock 0, ini enggak akan muncul, atau sama dengan no change. Apabila ditekan atau berarti clocknya 1, di sini akan di barnya muncul 1. Dan apabila inputnya diberi 1 dan ditekan clock, ini akan menghasilkan 1-0. Ini kegunaan clock itu untuk memproses data atau memproses bilangan. Lalu di rangkaian selanjutnya kita akan membuat JK flip flop. Di JK flip flop kita membutuhkan 2 gerbang NAND dan 2 gerbang NOR.
Yang gerbang NAND itu 3 input. Yang 3 input. Lalu OR-nya 2 input. NAND 3. Oh. Dan NOR 2. Nah, di JK flip flop ini ada 2 input, yaitu input J dan K. Input J terhubung di input gerbang NAND 3 input yang B. Yang K juga sama di B. Yang kedua, gerbang NAND 3 input yang kedua. Lalu clocknya itu di inputan gerbang NAND di inputan C terhubung ke inputan A. Untuk output yang gerbang NAND 1 terhubung ke A NOR 1. Dan input NAND 2 terhubung ke NOR B. Untuk membuat clocknya kita butuh button dihubungkan, terus clock dihubungkan ke clock, yang terus ada 2 output juga. Di JK flip flop ada 2 output. Nah, pada inputan B gerbang NOR 2 ini terhubung ke output gerbang NOR 2, dan inputan yang gerbang NOR 2 yang A terhubung ke gerbang NOR 1. Lalu inputan dari gerbang NAND 1 yang A terhubung ke mana ya? Ke gerbang NOR 4. Dan inputan dari gerbang NAND 3 yang C terhubung ke gerbang NOR yang ke-1. Nah, jadi untuk mencoba rangkaian ini kita coba run. Jika 00 akan invalid, 10. Oh iya, di Proteus nggak bisa ya. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada RSC flip flop. RSC flip flop itu penyempurnaan dari RS flip flop ini. Penyempurnaan dari yang ini, dari RS flip flop. Nah, bedanya di RS
Dan RSC ini, di RSC kita membutuhkan 4 gerbang NAND, 2 outputan semua, 4 gerbang NAND. Ada 2 output, sama outputnya high dan high bar atau high accent. Ada 2 input juga. Input yang pertama masuk ke gerbang NAND 1 input A, yang kedua masuk ke gerbang NAND 2 input B, lalu input B dari gerbang NAND 1 terhubung ke input A gerbang NAND 2. Terus output gerbang NAND 1 terhubung pada input dari input A dari gerbang NAND 3, yang output gerbang NAND 2 terhubung ke input B gerbang NAND 4. Nah, di sini pada input B gerbang NAND 3 terhubung pada output gerbang NAND 4, dan yang input A gerbang NAND 4 terhubung pada output gerbang NAND 3. Di rangkaian RSC ini ada clocknya, beda dengan rangkaian RS ini. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa RSC ini adalah penyempurnaan dari rangkaian RS. Untuk membuat clocknya, kita kasih button dulu di sini, button, lalu flip flop, clock, button terhubung ke sini dan terus sini. Nah, kita simulasikan pada kondisi 00 atau low, jika tidak ditekan buttonnya atau clocknya, tidak akan memunculkan hasil, dan jika ditekan akan tetap. Ini kondisi invalid. Dan apabila 01, maka akan keluar sesuai tabel kebenarannya, yaitu 01. Apabila 10, ini akan mengikuti 10. Jika 11, tidak bisa, ini akan toggle atau muncul kondisi sebelumnya. Jadi kalau kondisi sebelumnya itu 01, di sini akan muncul 01, dan jika kondisi sebelumnya 10, di sini akan muncul 10. Nah, itu penjelasan dari saya, Galang Ramadhani, angkatan 25, NIM 93, yaitu ini buat tugas asistensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.